Baik Ibu, sebelumnya saya melakukan pemeriksaan fisik di pemeriksaan tanda vital. Jadi pertama Ibu boleh duduk terlebih dahulu, lalu saya akan melakukan pengukuran suhu pertama-tama. Jadi saya akan melakukan kalibrasi alat menggunakan termometer raksa. Dan sebelumnya saya akan membersihkan ujung dari termometer. Selanjutnya saya akan melakukan kalibrasi dan memastikan bahwa termometer dari suhu 35 derajat. Nah, habis itu Ibu, mohon maaf, saya akan memasukkan si termometer ini di lengan lebih ketiak dari Ibu. Saya masukin, Ibu tangannya boleh seperti ini. Nah, sembari menunggu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik berupa tensi. Terus Ibu, sebelumnya saya akan memastikan bahwa masker tidak terisi udara dan bisa digunakan. Kemudian saya akan memasukkan di samping. Terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mengenai dari sistem kepala tersebut. Baik, untuk asisten pengoperasiannya menunjukkan angka 110. Nah, selanjutnya saya akan melakukan sistem dari asalnya. Karena sistem pengoperasian menunjukkan angka 110, maka saya akan menambahkan 50 untuk mencari sistem dari asal. Selanjutnya, saya akan memasukkan stetoskop di bawah dari masker dan saya akan membuka. Baik, untuk sistem diastolnya didapatkan angka 110/70. Artinya Ibu dalam kondisi normal. Oke, Oke, selanjutnya saya akan boleh dulu dicek suhunya kondisi Ibu. Oke, didapatkan angka misalnya 36,7. Jadi Ibu dalam suhu yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berupa pengecekan nadi, di mana mengisi Ibu tangan kirinya berdiri. Jadi karena nadi iramanya stabil, jadi sekarang kiri saya akan melakukan pengecekan nadi di salah satu tangan pada. Saya akan melakukan pengukuran penghitungan selama 15 detik. Oh ya, misalnya, oke, di 15 detik kaki Ibu 20 berarti karena ritmis, jadi saya akan mengkalikan 4 dan waktu 1 menit. Jadi didapatkan kaki Ibu 80. Artinya Ibu dalam batas normal, karena kaki normalnya dalam 80/100. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pernapasan. Oke, saya akan melihat pernapasan Ibu selama kurang lebih 1 menit. Oke, 1 menit kemudian, baik, pernapasan Ibu di angka 22, artinya normal gitu, karena normalnya adalah 16-24. Iya, Mbak. Nanti waktu yang di stase TTV juga Kemarin sih waktu jadi seharusnya nggak pakai. Tensi saya pakai osnya, kalau nggak cukup kalian langsung aja tahu kan cowok biasanya akan nggak ada. Terus aku biasanya tetap kalau kalian sering satu sesuaikan dulu dengan yang ada di checklist. Nah, kalau selanjutnya enaknya tuh kalau tensi di sini langsung pendengar itu tuh nggak boleh lagi atau itu bilang bla bla bla, kamu tembak aja langsung ke 130 140. Nanti kamu pelan-pelan turunin baru kamu dengar detak pertamanya di mana, nggak perlu yang lain. Rupanya nggak Mbak, biasanya darah tinggi atau gimana? Ya, kalau nanti kamu beneran misalnya ikut kegiatan apa gitu, organisasi yang berkembang di masyarakat, nanti kamu tahu itu biasanya berapa, nanti dari situ kamu jadi acuan tak tambahin gitu. Tapi kalau sekarang listnya kayak gitu sesuaikan aja. Terus sudah benar PPT-nya jangan lupa ya di bawah Ya, di jempol. pakainya pakai ini. Kalau pakai ini nanti takutnya timpang tinggi sama nadi kita sendiri, jadi pakai ini. Terus anamnesisnya tadi digali lebih dalam lagi buat dimintain dari diagnosis lainnya.
nggak ada lagi ada aja flu gitu influenza karena lagi sistemnya lagi turun aja gitu. Terus oh ini sama jangan lupa baca tugasnya karena kalian disuruh analisis sama seperti KTP, deposit dan dikerjain. Jadi sisanya tuh kalian nggak perlu lakuin. Misalnya kayak setelah ini saya akan meresepkan atau saya akan kalian kasih edukasi misalnya itu nggak perlu karena nggak ada di tugasnya, nggak ada di perintah soalnya. Sampai di misalnya udah beres nih kalian laporin bapak tuh gini misalnya. Baik bahwa setelah ini akan kami periksa lebih lanjut tapi dari saya sudah cukup untuk kami dikatakan itu yang udah beres. Baik bapak kalau itu sembuh sudah tahu udah dari kami oh iya jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah udah ada mau ditanyain Oh ya mbak, kita harus sekarang cuy. Kalau misalnya beneran, misalnya keluarnya demam, kita tuh kayak apa namanya? Masih ngomong, kalau misalnya kayak kualitasnya itu seperti apa sih kalau demam itu? Apakah gitu indigo gitu boleh? ya boleh bisa Terus kalau misalnya dalam kasus, misalnya demamnya itu terus menerus, jadi kan tempatnya gede-gede, terus ini. bisa Jadi kira-kira kan badannya gimana kalau pas menerus? ya dari pagi sampai malam terus menerus nggak ada turun kamu nanyain pernah ngecek suhunya di rumah misalnya dia bilang pernah nah itu dari pagi siang sore malam itu suhunya beda-beda naik turun atau enggak terus aja diganya terus sampai ganggu aktivitas nggak sampai dia tuh harus bed rest nggak gitu sampai dia tuh nggak bisa bangun makan duduk atau kayak duduk jalan sedikit ke kamar mandi udah pusing liuman sampai nggak bangun gitu kan semua juga termasuk kuantitas kan yang mana mengganggu aktivitas manusia. Terus mbak, kan sistem kita kan diagnosis banding, jadi diagnosis banding itu kan kita siapa di banding ya mbak? Ya tiga Jadi yang nomor satu tuh pertama kita yakin, nomor dua itu kan kayak itu opsi lain gitu. kamu bilang aja misalnya itu kan sesuai dengan skenario itu kan cukup nah untuk diagnosis bandingnya misalnya demam tifoid tidak terpilih jadi diagnosis utama karena pasien tidak bikin sembarangan misalnya yang mana itu menjadi faktor penyebaran dari bakteri terus kenapa tidak DBD atau malaria karena pasien tidak berpergian ke daerah endemik atau tidak ada daerah yang tidak ada genangan di sekitar rumahnya gitu. Dan Oh iya mbak, habis inform concern pemeriksaan fisik tuh berarti beneran diperiksa fisiknya kayak TTV tadi ya? iya. Terus ada soal disuruh pemeriksaan KTP, periksa. Mbak biasanya integrasi itu bagaimana sih? Itu kayak perintah lainnya kok pakai TC? Aku lupa ya kalau zaman dulu. Pokoknya arahnya sih sudah pasti ada. KTP itu ada nggak ya? Kayak waktu itu nggak ada ya. Anggap ada. Ya lakuin aja. Kayak kalian integrasi itu kayak gimana ya? Kalian kan ada 6 ruangan. Ruangan terakhir integrasi yang mana itu ngepick salah satu dari 5 stansnya sebelumnya. Kan kalian kan masih awal, masih kayak aseptik, pemeriksaan ini kan belum kan. Nah, nanti kalau misalnya kalian semester selanjutnya, apalagi yang udah masuk ke blok klinis, 5 stase sebelumnya tuh ada kayak sakitnya gitu loh. Saya sakit mereka sebagai batuk atau gimana. Nah, itu bisa nanti diintegrasi, kalian analisis, nanti diagnosisnya itu tentang pernapasan atau tentang kardiovaskular atau tentang apa ya penyakit neuropsikiatri itu bisa juga gitu. Jadi kayak tapi masih sekarang masih gampang nggak seribet itu maksudnya karena masih awal. Jadi kan misalnya kan integrasi kemungkinan pasti analisis, habis itu mungkin TTV, terus ditambah pemeriksaan fisik. Nah pemeriksaan fisiknya tuh kan kalau harus ada gitu kan? Tapi nggak ada kok kalau kalian Nggak mungkin ya, kalau misalnya TTV ya mbak? kecuali pada vital kok kecuali nanti kalau udah masuk fisik 2
atau semester 3 seingatku itu kalian melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai. Soalnya tuh gitu, PTP habis itu melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai. Jadi kalian mikir sendiri gimana. Misalnya pasiennya sesak nafas dok, ya udah berarti kalian torak. Selain general survei itu tetap torak misalnya namanya. Itu kayak patah tulang dok kaki misalnya.